Alhamdulillah segala puji bagi Allah karena atas rahmat, inayah, dan kembali kita berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam terlupa kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang menjadi uswatun hasanah itu dia. Bila kami dari kaum iman akan mempresentasikan perkataan yang berjudul Taubat di umat Islam, masa klasik dan karya-karyanya. Adapun pematerinya ini saya sendiri, Muhammad Ibn Ramadan, sebelah saya dan saudara Fatimah Serta, sebelahnya kaki adalah saudara Ibn Ahmadiyah. Yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah Ibnu Sina. Nama lengkap Ibnu Sina adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah Ibnu Sina. Beliau dibesarkan di lembah Sungai Najlah dan Furat, di tepi selatan Laut Kaspi, kawasan Bukhara. Ketika masih kecil, dia sudah menghafal Al-Quran, menguasai bahasa Arab, mantik, filsafat, dan lain-lain. Pada usia 17 tahun telah memahami ilmu kedokteran dan diangkat menjadi penasihat para dokter pada masanya. Dan di dunia kedokteran sekarang dijuluki sebagai bapak kedokteran di dunia. Adapun karya Ibnu Sina yang pertama itu kitab Asy-Syifa. Kitab Asy-Syifa ini merupakan kitab yang penting mengenai filsafat dan terdiri dari 4 bagian, di antaranya yaitu mantik, matematika, metafisika, dan fisika. Kitab ini memiliki 18 jilid dan merupakan ensiklopedia besar yang ditulis oleh Ibnu Sina. Kitab ini memperoleh kedudukan tertinggi di dunia timur dan barat. Karya Ibnu Sina ini menjadi ensiklopedia studi Islami Yunani di abad ke-11. Yang kedua adalah kitab Al-Najat atau kitab penyelamat. Merupakan hasil ringkasan dari kitab Asy-Syifa yang diterbitkan secara bersamaan dan kitab Al-Qanufi Al-Tib di bidang kedokteran pada tahun 1593 Masehi di Roma dan pada tahun 1331 Masehi di Mesir serta di India tahun 1892. 6 kitab ini terdiri dari 4 bagian logika yaitu fisika dan matematika yang dirancang oleh Ibnu Sina, sedangkan matematika dirancang oleh Al-Jurjani. Yang ketiga adalah kitab Al-Qanufi Al-Tib, Qanun of Medicine, yaitu terbagi ke dalam 5 bagian kitab. Kitab ini diterjemahkan oleh Gerard Olcremona di abad ke-11 yang dipegang berjudul Canon. Kitab ini juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa lain dan bahasa Eropa lainnya. Kitab ini menjadi rujukan bagi universitas-universitas di Eropa hingga abad ke-17. Saat ini kitab tersebut menjadi dokumen bidang kedokteran yang tersimpan di perpustakaan Birmingham, Inggris serta menjadi sumber rujukan utama kedokteran Islam di beberapa daerah seperti India dan Pakistan. Selanjutnya adalah kitab Al-Syarat wa Al-Tanbihat, yaitu kitab karya Ibnu Sina dalam mengembangkan kecerdasannya dengan bebas. Kitab ini berisi tentang bijak para beberapa paham teoritis, berisi sesuatu yang sangat disembunyikan yang bernilai dan susah untuk ditemukan dalam buku-buku lainnya. Di dalamnya terdapat penjabaran mengenai logika, akhlak, kehidupan dan pengalaman rohani. Kitab Al-Syarat wa Al-Tanbihat dicetak oleh Leiden tahun 1892. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Perancis dan diterbitkan di Kairo pada tahun 1947 Masehi di bawah asuhan Dr. Sulaiman Dunia. Dan terakhir adalah kitab Fi Aqsami Al-Ulum Al-Aqliyah, yaitu merupakan tulisan Ibnu Sina dalam bidang fisika yang ditulis dalam bahasa Arab dan saat ini kitab tersebut masih disimpan di Istanbul. Terbitan pertama buku ini di Kairo pada tahun 1910, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Yunani dan Latin yang digunakan sampai saat ini. Selanjutnya adalah yang kedua adalah Ar-Razi. Ar-Razi lahir pada tanggal 28 Agustus 865 Masehi dan meninggal pada tanggal 9 Oktober 965 Masehi. Nama Ar-Razi yang berasal dari nama kota Rai. Kota tersebut terletak di lembah selatan jajaran dan Razi Al-Qur yang berada di dekat Tehran, Iran. Di kota ini juga Ibnu Sina menyelesaikan hampir seluruh karyanya. Saat masih kecil, Ar-Razi tertarik untuk menjadi penyanyi atau musisi, tetapi dia kemudian lebih tertarik pada bidang alkemi. Pada umurnya 30, Ar-Razi memutuskan untuk berhenti menekuni bidang alkemi dikarenakan berbagai eksperimen yang menyebabkan matanya menjadi cacat. Kemudian dia mencari dokter yang bisa menyembuhkan matanya. Dan dari sinilah Ar-Razi mulai belajar ilmu kedokteran. Adapun dari karya Ar-Razi yang pertama adalah
para dokter terkemuka di rumah sakit Al-Bandar Ar-Razi, manusia pertama yang memberikan penjelasan mengenai penyakit cacar. Cacar terjadi ketika darah mendidih dan terinfeksi, di mana kemudian hal ini akan mengakibatkan keluarnya uap. Kemudian darah muda yang kelihatan seperti ekstrak basah di kulit berubah menjadi darah yang makin banyak dan warnanya seperti anggur mata. Pada tahap ini cacar diperlihatkan dalam bentuk gelombang pada minuman anggur. Penyakit ini terjadi tidak hanya pada masa kanak-kanak, tetapi juga masa dewasa. Cara terbaik untuk menghindari penyakit ini adalah mencegah kontak dengan penyakit ini, karena kemungkinan wabah cacar bisa menjadi epidemi. Yang kedua adalah alergi dan demam. Ar-Razi dikenal sebagai menemukan penyakit asma alergi dan merupakan ilmuwan pertama yang menulis tentang alergi dan imunologi. Dalam salah satu tulisannya, ia menggambarkan menderita rinitis setelah mencium bau bunga mawar di musim panas. Ar-Razi juga merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan demam sebagai mekanisme perlindungan tubuh. Ketiga adalah farmasi. Di bidang farmasi, Ar-Razi juga berkontribusi dalam produksi peralatan seperti tabung, sendok, dan mortar. Ar-Razi juga menggabungkan obat-obatan berbahan dasar merkuri. Yang terakhir adalah etika kedokteran. Ar-Razi juga menyampaikan pandangan dalam bidang etika kedokteran. Salah satunya ketika ia mengkritik para dokter jalanan dan dukun palsu yang berkeliling dan di desa menjual obat-obatan. Pada saat yang sama, ia juga mengatakan bahwa dokter yang mungkin tidak mengetahui jawaban atas setiap penyakit, mungkin itu tidak dapat menemukan setiap penyakit. Hal yang tidak mungkin dilakukan manusia, namun untuk meningkatkan kualitas seorang dokter, Ar-Razi menyarankan para dokter untuk terus belajar dan mencari informasi baru. Adapun buku karya Ar-Razi pada bidang kedokteran yaitu Hidup yang Luhur, kedua petunjuk kedokteran untuk masyarakat umum, tiga kelakuan pada balen, yang terakhir adalah penyakit pada anak-anak. Itu saja penyampaian presentasi dari saya. Dari kedua yang akan dibawakan oleh saudari Nur Amelia, padanya dipersilakan dengan hormat. Baik, selanjutnya yaitu Al-Khawarizmi. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi adalah seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Kufa, Irak. Lahir sekitar tahun 780 dan wafat sekitar tahun 850 di Baghdad. Hampir sepanjang hidupnya, ia bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah Ma'mun Ar-Rasyid, tempat dia belajar ilmu alam dan matematika, termasuk mempelajari terjemahan naskah serta Yunani. Buku pertamanya Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah adalah buku pertama yang membahas solusi sistematik dari persamaan linear dan persamaan kuadrat, sehingga ia disebut sebagai bapak aljabar. Al-Khawarizmi juga berperan penting dalam pengenalan angka Arab melalui karya Kitab Al-Jama' wal Tafriq fi Hisab Al-Fiqh yang kemudian digunakan sebagai angka standar yang diperkenalkan kemudian adalah sistem pengulangan tempat desimal di dunia barat abad ke-12 yang merevisi dan mengatasi geografi Ptolemeus serta karya astronomi dan astrologi. Kontribusinya berdampak besar tidak hanya pada matematika tetapi juga pada bahasa. Kata aljabar berasal dari kata aljar, satu dari dua operasi dalam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat yang tercantum dalam bukunya. Kata algoritmi dan algoritma diambil dari kata algoritmi, latinisasi dari namanya. Namanya juga diserap dalam bahasa Spanyol, algoritmo, dan bahasa Portugis algoritmo bermakna digit. Next. Karya-karya Al-Khawarizmi. Yang pertama, Kitab Al-Jabar. Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wa Al-Muqabalah atau kitab yang merangkum perhitungan perlengkapan dan penyimbangan merupakan buku matematika yang ditulis pada tahun 830. Buku ini merangkum pengertian aljabar, terjemahan latinnya disebut Ligar Aljabar dan Al-Muqabalah oleh Robert dari Kester dan juga oleh Gerald dari Semora. Dalam buku ini, solusi persamaan linear dan kuadrat diberikan dengan menyederhanakan persamaan tersebut menjadi salah satu 6 bentuk standar di mana B dan C adalah bilangan bulat positif. Yang kedua, Nixit Algoritmi. Buku lain karya Algoritmi tentang matematika
tentang matematika masih ada dalam bahasa Latin, namun hilang dalam bahasa Arab aslinya. Terjemahan ini dibuat pada abad ke-12 oleh Adela Daribar yang juga menerjemahkan tabel-tabel astronomi pada tahun 1126. Yang ketiga, rekonstruktif planetarium. Pada abad ke-15, berdasarkan Ptolemy untuk perbandingan, buku ketiganya yang paling terkenal adalah Kitab Surat Al-Ard atau Kitab Pandangan Dunia. Dalam bahasa Arab atau bentuk bumi pada tahun 833 dan merupakan versi geografi Ptolemeus yang direvisi dan disempurnakan, termasuk daftarnya dari 2.402 koordinat kota dan desa. Lokasi geografis lainnya tidak melacak pertimbangan umum. Hanya ada salinan kitab surat Al-Ard yang disimpan di perpustakaan Universitas Stanford. Terjemahan Latinnya disimpan di Biblioteca Nasional di Hispana di Madrid. Nama lengkap kitab tersebut adalah Kitab Pendekatan Dunia beserta kota, gunung, lautan, seluruh pulau dan sungainya, yang ditulis oleh Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khwarizmi berdasarkan gagasan ide geografis yang ditulis oleh Ptolemy dan Claudius. Selanjutnya yang keempat, astronomi. Buku Zid al-Sindik adalah sebuah karya yang berisi 37 simbol perhitungan empiris dan 116 tabel yang berisi data kalender, sideral dan astrologi serta data yang diakui saat ini. Versi bahasa Arab asli ditulis tahun 820, hilang-hilang. Kalau versi lain yang dibuat oleh astronom Spanyol masih ada dalam bahasa Latin yang diterjemahkan oleh Adela dalam bab 26 Januari 1126. Lebih dari 13 manuskrip Latin bertahan di Bibliotheca Publique dan perpustakaan Notre. Next. Selanjutnya, Jabir Ibn Hayyan Togeber. Jabir Ibn Hayyan merupakan seorang ilmuwan dan filosof terkemuka di dunia. Dia memiliki nama lengkap Abu Musa Jabir Ibn Hayyan al-Asqi yang di barat dikenal dengan nama Geber. Dia dilahirkan di Kos, Khurasan, Iran pada tahun 721 Masehi atau sekitar abad ke-7 Masehi. Ayahnya bernama Hayyan al-Asqi berasal dari suku Arab As. Ayahnya seorang ahli farmasi dari kabilah Yaman. Jabir adalah ahli di bidang kimia, farmasi, fisika, filosofi, dan astronomi. Jabir mulai merintis karirnya di bidang kimia, ketertarikannya dalam bidang ini membuat terus mendalaminya sehingga menjadi seorang ahli kimia. Next. Karya-karya Jabir bin Hayyan. Pertama, menemu serangkaian proses kimia seperti distilasi, kristallisasi, halusinasi, dan sublimasi. Yang kedua, berhasil menciptakan instrumen kelontong, peledot, dan kristal. Yang ketiga, menjelaskan teori yang terkenal, yakni teori keseimbangan alam. Yang keempat, menemukan asam klorida, asam nitrat, asam sitrat, asam asetat, teknik distilasi, dan teknik kristalisasi. Yang kelima, mendirikan industri parfum. Jabir juga seorang penulis produktif, tak kurang dari 200 karya yang telah dihasilkan, antara lain Kitab Al-Hamair atau Fermentasi, Kitab Al-Hawas Al-Kabir atau buku besar sifat kimia. Buku ini berisi esai sistematik yang agak kacau tentang praktik alkimia dengan beberapa referensi tentang alkimia kuno. Buku Kutub Al-Mawasir, sebuah buku tentang keseimbangan yang kita landasan teoris atau landasan lebih filosofis dari alkimia dan ilmu gaib. Buku yang terakhir yaitu buku yang terdiri atas naskah-naskah.
ilmuwan selanjutnya yaitu Al-Kindi atau Al-Kindi. Al-Kindi ini merupakan sebutan populernya. Adapun nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Ya'qub Ibnu Al-Sabbah Ibnu Imran Ibnu Ismail Al-Ash'ad Ibnu Al-Qais Al-Kindi dan merupakan filsuf muslim pertama. Al-Kindi berasal dari suku Kinda, salah satu suku besar Arab pra-Islam. Ayahnya bernama Ishaq Al-Sabbah yang menjabat sebagai emir Kufah di masa kekhalifahan Abbasiyah di bawah kepemimpinan Al-Mahdi, Al-Hadi, dan Ar-Rasyid. Al-Kindi ini lahir di Kufah, Irak pada 801 Masehi dan meninggal pada 866 Masehi. Dan Al-Kindi ini merupakan sosok filosofi yang sangat kuat dalam menjalankan syariatnya. Al-Kindi juga sebagai ilmuwan muslim yang sangat terkenal. Next. Nah, adapun karya-karya Al-Kindi, yang pertama yaitu penemuannya di bidang astronomi, di mana Al-Kindi ini mengamati posisi bintang, planet, dan posisinya dari bumi. Kemudian yang kedua yaitu penemuan di bidang ilmu alam dan fisika, di mana Al-Kindi ini menulis tesis tentang warna, bahwa biru itu, langit itu berwarna biru. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Kindi juga menguasai ilmu mekanik dalam istilah industri dan teknik saat ini, atau ilmu yang khusus membahas tentang perkakas, rangkaian listrik, dan pelaksanaan fungsinya. Kemudian yang keempat yaitu temuannya di bidang kimia, industri kimia dan ilmu perfilman, di mana ia fasih dalam berbagai jenis kimia seperti kimia pewarnaan, kimia berasa, kimia pembuatan kaca dan pewarna, dan serta besi. Kemudian yang kelima yaitu penemuannya di bidang matematika, di mana Al-Kindi ini meyakini pendapat para ilmuwan Yunani yang menganggap matematika sebagai pengantar filsafat dan logika yang paling cocok. Dan memang benar, matematika melatih pikiran untuk berpikir secara tepat dan teratur. Adapun karya matematika Al-Kindi mencapai 43 buku, 11 buku tentang aritmatika dan 32 buku tentang geometri. Selanjutnya itu penemuannya di bidang kedokteran dan farmasi, di mana Al-Kindi ini adalah seorang dokter terkemuka yang menulis hingga 22 buku di bidang kedokteran dan membagi banyak spesialisasi penting di bidang kedokteran. Kemudian yang terakhir yaitu Al-Kindi adalah orang pertama yang memperkenalkan filsafat di dunia Islam. Jadi menurut Al-Kindi, fungsi filsafat sebenarnya bukan untuk menentang kebenaran wahyu, bukan juga untuk mengklaim superioritas yang lancang atau mengklaim kesetaraan dalam wahyu. Namun filsafat juga ini tidak boleh mengklaim dirinya sebagai jalan tertinggi menuju kebenaran dan rela merendahkan dirinya sebagai sarana wahyu. Oke, next. Ilmuwan selanjutnya yaitu ada Al-Battani, di mana Al-Battani ini lahir sekitar tahun 850 di Haran. Nama lengkapnya itu Abdullah Muhammad ibnu Jabir ibnu Sinan Al-Waqi dan Al-Harrani Al-Sabi Al-Battani. Orang Eropa menyebutnya Al-Battani dengan sebutan Al-Barenius. Dia adalah anak dari ilmuwan astronomi yaitu Jabir ibnu San'an Al-Battani. Sejak kecil, dia sudah menunjukkan ketertarikannya pada bidang keilmuan yang digeluti ayahnya. Ketertarikan pada benda-benda yang ada di langit membuat Al-Battani kemudian menekuni bidang astronomi tersebut. Dan Al-Battani ini adalah seorang matematikawan dan juga astronom. Next. Adapun karya-karya Al-Battani, di mana Al-Battani ini telah menciptakan berbagai penemuan ilmiah dalam bidang astronomi, matematika yaitu trigonometri berbentuk bola, aljabar, geometri dan juga geometri, dan geografi dalam segala
matematika, Al-Battani telah melakukan berbagai perbaikan dan memberi solusi penting dalam masalah yang berhubungan dengan matematika trigonometri berbentuk bola, yakni ilmu matematika yang banyak memberikan kontribusi dalam bidang astronomi. Salah satu karya yang terkenal ialah Az-Sabi atau yang banyak dikenal dengan nama Az-Zij. Isi dari karyanya tersebut ialah uraian astronomis yang dilengkapi dengan tabel-tabel berbagai hasil observasi yang pernah dilakukannya yang kemudian memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan astronomi dan trigonometri di Eropa pada abad pertengahan dan pada permulaan Renaissance. Oke, next. Kemudian di sini ada ilmuwan selanjutnya yaitu Ibnu Al-Haytham. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Al-Haytham. Dia lebih dikenal sebagai Ibnu Haytham yang lahir di Basra pada 965 dan meninggal di Kairo 1309. Orang Barat mengenalnya dengan nama Al-Hazan. Dia seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Penelitiannya ini banyak mengenai cahaya, dan dia juga menghasilkan banyak karya di bidang-bidang tersebut. Oke, next. Nah, adapun karya-karya Ibnu Al-Haytham yaitu di mana Ibnu Al-Haytham ini adalah seorang penulis yang produktif. Dia menulis lebih dari 200 karya termasuk kitab Al-Manazir atau buku optik, kemudian Risalah fil Al-Dawal, Risalah tentang cahaya, Mizan Al-Hikmah, Saldo Kebijaksanaan, Maqalah fi Al-Warastun, yaitu inspirasi ilmuwan muslim fisika, kemudian Risalah tentang pusat gravitasi, Risalah fil Al-Makan atau Risalah di tempat, Al-Sukuk, Al-Baklarius, atau keraguan tentang ptolemy dan tentang konfigurasi dunia dan model gerakan 7 planet. Oke, itulah tadi beberapa penjelasan saya mengenai tokoh-tokoh ilmuwan sains dan juga karya-karyanya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Tadi presentasi dari kelompok kami, sekurang tentunya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.